Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan semua, benar-benar berada kembali lagi berjumpa bersama Mang Eril Bakia gitu ya. Semoga kita selalu dalam keadaan baik dan kebaikan selalu menyertai kita semua. Oke, kemudian kawan-kawan, bagaimana cara kita membuat akun pendaftaran pada website resmi SCSN 2023 ini untuk kita mengikuti seleksi CPNS maupun P3K di tahun 2023, karena sebagian kita ketahui bahwa website SCSN ini sudah dibuka gitu, diluncurkan, tinggal mungkin pendaftarannya nanti kalau kawan-kawan meluncur ke sana nanti ya. Jadi pertama kawan-kawan meluncur aja ke web resminya, ketik aja di Google sscsn.bkn.go.id. Nah, gitu aja, klik aja di Google, nanti akan diarahkan ke sini. Nah, maka tampilannya muncul pertama kali itu adalah seperti ini kawan-kawan ya. Nah, ini dia tampilannya. Selamat datang di portal ASN Karir katanya ya. Portal ASN Karir merupakan portal informasi untuk calon aparatur sipil negara Indonesia. Temukan lowongan informasi terbaru dari instansi pemerintah di seluruh Indonesia, mudah, transparan, dan informatif. Nah, ini dia. Ada home, ada VQ ya, ada helpdesk dan dasar hukum serta SCSN. Kemudian lembaga, kementerian, daerah, di sini dia. Kalau kita ingin melakukan pendaftaran, maka nanti ternyata informasi terbarunya adalah bahwa pendaftar diharuskan untuk melakukan pendaftaran ya. Nanti pendaftarannya seperti ini kawan-kawan. Karena nanti kawan-kawan nggak bisa dulu login kalau belum bisa membuat akun. Nah, cara-cara membuat akunnya seperti ini. Jadi pendaftaran akun SN 2023, ikuti langkah pendaftaran akun berikut ini, isi data dengan benar ya. Langkah pertama, pengecekan identitas. Perhatian, awas nih, dibaca dulu, bagusnya dibaca dulu setiap petunjuknya. Penggunaan NIK dan data pribadi orang lain untuk mendaftar akun pada SCSN merupakan tindakan kejahatan dan akan mendapatkan hukuman sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jadi gak boleh kita mendaftarkan NIK orang lain ya kawan-kawan. Jadi kalau kita mau iseng daftarin aja deh NIK orang lain, itu gak boleh. Ibu kita, kakak kita misalkan gak boleh itu ya. Nah, nomor induk kepegawaiannya, kependudukan masukin yang benar ya, misalkan 3456789 ya. Itu isilah nomor induk. Nah, hati-hati dengan benar karena nanti akan langsung muncul namanya kalau salah itu ya. Kemudian nomor kartu keluarga masukkan dengan benar ya, misalkan 234 Jisamsu gitu ya. Nama lengkap diisi misalkan Akils ya, Akils. Kalau ada ketik komanya juga diketik ya. Sesuaikan dengan ijazah, akte misalkan ya, dan juga kartu keluarga, KTP. Tempat lahir di mana, misalkan di Bandung atau di Jakarta, di mana saja di sini isi misalkan Mang Akia orang Bandung misalkan gitu ya. Tanggal lahirnya misalkan tanggal 29 Februari gitu kan dia. Isi nih. Nah, ini formatnya awas, hati-hati nih. Day dulu ya, 29 baru bulan, baru tahun. Kemudian input email yang masih, dan nomor kontak diharapkan masih aktif sampai proses pengolahan nilai. Jadi yang aktif emailnya misalkan Akils ya, atau Mangs Akil, emailnya Mang Akils misalkan @gmail.com misalkan gitu, seperti ini ya. Terus aja isi, kemudian nomor nomor HP-nya maksud misalkan 08 sekian dan terima kasih. Email aktifnya, oh tadi email ya, tadi apa tuh tadi? Nomor HP, ternyata tadi nomor HP ini ya, sorry 08 sekian ya. Kalau ini email baru sini, ini nomor HP, ini email misalkan Mang Aksil. Isi email, lalu masukkan kode captcha yang di atas ini misalkan AF78, lalu klik lanjutkan, maka nanti kawan-kawan akan berhasil melakukan pendaftaran gitu. Nanti tampilannya, nah ini dia, dibaca dulu informasinya ya. Pelamar membuat akun SSCSN menggunakan nomor induk kepegawaian NIK dan nomor kartu keluarga NIK kepala keluarga yang tercantum di kartu keluarga pelamar. Dalam pembuatan akun ini, proses validasi data kependudukan berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Dukcapil. Jika pelamar mengalami kendala, maka dapat menghubungi Dukcapil. Jika diketahui dan dibuktikan bahwa terdapat penggunaan 2 atau lebih NIK yang berbeda pada pelamar seleksi calon aparatur sipil negara ini, maka akan dianggap gugur dan dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan. Jenis seleksi dan formasi, pelamar hanya dapat melamar pada satu jenis seleksi jabatan yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang disyaratkan. Jadi nanti hati-hati saat memilih apa dan melamar gitu ya. Formasinya mau apa nih, sesuaikan dengan jabatan kualifikasi pendidikan kita. Apabila terdapat kendala, silakan akses halaman helpdesk pada website resmi CSN 2023 ya, ini 2022 ya, sorry. Nah, nanti tampilan seperti ini kawan-kawan. Jadi kalau tahun lalu, ya tampilan tahun lalu ada biodata, ada jenis seleksi, ada formasi dan riwayat. Kemudian di sini ada lagi ya. Nah, dimulai dari kita nggak bisa klik dulu ini sebelum biodata diisi. Jadi isi dulu biodata sampai tuntas, baru nanti bisa ke sini masuk. Baru ke formasi, baru riwayat. Jadi isi dulu biodata nih. Dibaca dulu petunjuknya kawan-kawan. Silakan lengkapi isian biodata dengan benar.
Perhatian, pastikan Anda mengakhiri pendaftaran di tahapan akhir resume agar berkas Anda dapat diverifikasi oleh instansi. Anda tidak diperkenankan mengakhiri pendaftaran, kemudian penghitungan usia pada saat melamar dihitung pada waktu Anda mengakhiri pendaftaran. Itu jadi di usianya. Jadi kalau sekarang misalkan besok itu atau hari ini adalah hari terakhir kita menuju 35 tahun misalkan untuk PNS ya, maka usahakan berarti ya, jangan besok dapat di resumenya ya, tapi diakhiri di hari ini gitu ya terakhir, karena kalau besok udah lebih 35 tahun berarti tidak bisa mengikuti CPNS gitu kan, kalau PNS gitu ya. Kalau PTKK kan 58 tahun ya. Nah, nanti di sana di isian biodata ini diisi dulu gelar, nama sesuai ijazah, tanpa gelar di sini misalkan Akils tanpa gelar. Jadi kalau kawan-kawan gelarnya doktor juga nggak usah ditulis di sini. Nah, kapan ditulis gelar? Di sini. Gelar depan apa? Nah, baru di sini doktor misalkan DR. Ya, bila tidak memiliki depan gelar, isi dengan strip kayak tadi ya. Gelar hanya berupa singkatan, contoh DR, doktor. Nah, itu huruf kecil ya, doktor. Prop, ya kalau misalkan prop juga sih di sini prop. Tidak perlu dipanjangkan, tidak perlu menuliskan nama lengkap ataupun nama pendidikan, nggak usah ya. Tempat lahir ijazah di mana? Misalkan di Bandung tadi. Di ijazah seperti ini. Tanggal lahir sesuai ijazah kapan? Misalkan tadi 29 Februari misalkan ya. Gitu. Emailnya apa tadi? Sesuaikan yang tadi. Sesuai ijazah ke Anda dikarenakan tanggal lahir ini yang akan digunakan sebagai penetapan nomor induk pegawai jika lulus nanti itu. Jenis kelamin apa? Pria. Pelamar apa? Kalau disabilitas isi disabilitas, kalau enggak berarti non disabilitas. Setelah itu kita luncur ke sini, nama negara domisili dalam negeri, alamat domisili saat ini bertugas di mana, kampung apa misalkan kampung bla 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 misalkan, kelurahan, termasuk kelurahan dan kecamatan maksimal 100 karakter. Oh, berarti desa apa, kecamatan apa gitu. Provinsi misalkan Bali atau Jawa Barat, Jawa Tengah mana, kabupaten di mana misalkan kabupatennya Bandung mana gitu, Bandung Barat misalkan ya. Akun media sosial apa diisi juga di sini, misalkan Akils ya, Akils 234 misalkan di Samsung gitu ya. Oke. Nah, itu dia nanti petunjuk pengisiannya. Ini dia. Ada petunjuknya, biasanya di bawah itu ada petunjuk pengisian biodata. Isilah bagian formulir yang wajib diisi pada bagian silakan lengkapi data Anda ditandai dengan tanda gini. Jadi kalau ada tanda bintang kecil ini itu artinya isian tersebut wajib diisi kawan-kawan. Jadi jangan boleh dilewat gitu, diliwat ya. Mana-mana Sunda nih. Kemudian yang kedua, Anda diwajibkan mengisi gelar depan, gelar belakang dan jenis disabilitas. Bila Anda tidak memiliki gelar depan, gelar belakang diisi aja strip. Ya, kalau yang bintang itu artinya wajib harus diisi, tidak bisa dilewati. Kalau yang ini boleh dengan strip. Khusus untuk kalau media sosial, Anda dapat mengisinya dengan menyebutkan alamat URL atau nama akun media sosial, diikuti dengan jenis media sosial dalam tanda kurung. Jika memiliki lebih dari satu akun, pisahkan dengan tanda koma. Jadi kalau lebih akun, misalkan contoh misalkan ya @joko dalam kurung Instagram, @joko Facebook ya. Kemudian jika sudah, isilah kapsa berikut di bawah ini dengan klik tombol selanjutnya. Diisi dulu CDAI, lalu klik selanjutnya. Nah, kalau sudah berhasil klik selanjutnya, maka nanti tampilannya akan masuk bisa ke ke menu berikutnya yang tadi sudah Maki sampaikan ya. Nah, jadi kalau belum diisi ini, maka tidak bisa lanjut ke menu ini nih. Mana? Jenis seleksi. Nah, jenis seleksi ini yang ke satu dulu dituntaskan, perhatikan baik-baik. Kalau perlu bisa dilakukanlah dua orang lah. Kalau misalkan seorang suami yang mau mendaftar temani oleh istrinya, kalau seorang istri yang mau mendaftar temani oleh suaminya gitu. Saling mengecek gitu, maksudnya mengecek berkas. Si suaminya misalkan bagian ngetik, istrinya bagian membaca dan mengecek gitu. Biasanya gitu ya, biar tidak terjadi kesalahan lah teknis ya itu. Jadi perlunya kehati-hatian di sini. Lalu nanti akan masuk ke sini kalau sudah ketik selanjutnya jadi seleksi, lalu di sini milih promosi dan riwayat dan lain sebagainya. Nah, semua nanti ada di sini di terakhir. Kalau sudah selesai, dipastikan semua data sudah diisi dengan benar dan tepat, nah, maka baru kita klik resume. Nah, itulah nanti kita akan bisa. Dan berdasarkan informasi sampai saat ini belum dibuka ya. Nanti kalau kawan-kawan meluncur ke website resmi sekarang ini, nanti tampilannya akan seperti ini nih. Pendaftaran SCSN 2003 belum dibuka.